Membangun keluarga sakinah berdasarkan Al-Quran. Salah satu bentuk ketakwaan adalah memperhatikan keluarga kita, agar mereka tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga bisa berkumpul kembali di surga kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 bahwa keluarga yang saleh akan dikumpulkan bersama di surga Adenan, yaitu surga-surga Adenan. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Quran Surat Ar-Ra'd 23. Ayat ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk menumbuhkan rasa kelekatan di antara anggota keluarga, baik antara suami dan istri, maupun antara orang tua dan anak-anak mereka. Di dunia ini, keluarga kita adalah tempat kita berlindung dan meraih kebahagiaan. Namun di akhirat kelak, surga adalah tempat kebahagiaan yang abadi bagi keluarga yang bertakwa. Al-Quran juga menekankan pentingnya keharmonisan keluarga. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum 21. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana suami dan istri dijadikan satu untuk saling mencintai dan menyayangi. Rasa kasih dan sayang dalam keluarga adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bahagia dunia dan akhirat, kita harus membangunnya di atas 5 asas utama. Pertama, karomah insaniyah. Kemuliaan manusia. Menempatkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tercermin dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kedua, hubungan kesetaraan. Dalam keluarga, semua anggota harus diperlakukan setara, tanpa membedakan status atau kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa yang membedakan manusia hanyalah ketakwaannya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ketiga, keadilan. Setiap anggota keluarga harus diperlakukan dengan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Keempat, mawaddah warohmah, kasih sayang. Rasa kasih sayang harus selalu ada dalam keluarga, agar setiap anggotanya merasa dihargai dan dilindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Kelima, pemenuhan kebutuhan dunia akhirat. Keluarga tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan spiritual. Doa yang selalu kita panjatkan adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan di dunia dan akhirat, seperti yang diajarkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Keluarga adalah pondasi utama dalam kehidupan. Kebutuhan keluarga bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kebutuhan spiritual, emosional, dan intelektual. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan bagaimana cara membina keluarga agar tetap berada dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di dunia maupun di akhirat. Amin.